Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani Anggita Putri dengan NIM 23042100, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi pada mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Bapak Ali Permana, STMT. Pertama-tama kali saya akan membahas materi tentang konsep ekonomi. Saya akan membahas materi tentang pengertian ekonomi. Apa itu ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata aturan. Secara sederhana, ekonomi dalam pengertian bahasa berarti ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, ekonomi adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan atau keuangan. Ekonomi berkenaan dengan setiap tindakan atau proses yang harus dilaksanakan untuk menciptakan barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia. Berikut beberapa pendapat ahli mengenai ekonomi, di antaranya yang pertama Adam Smith. Ekonomi adalah ilmu kekayaan atau ilmu yang khusus mempelajari sarana-sarana kekayaan suatu bangsa dengan memusatkan perhatian secara khusus terhadap sebab-sebab material dari kemakmuran, seperti hasil-hasil industri, pertanian, dan sebagainya. Yang kedua, Paul A. Samuelson mendefinisikan ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara perorangan maupun kelompok dengan mempergunakan segala perangkat fasilitas yang berhubungan dan mendukung usaha dilakukannya kegiatan ekonomi, dengan maksud agar memperoleh kesejahteraan atau kemakmuran. Materi yang selanjutnya yaitu tentang ekonomi sebagai ilmu. Secara lebih luas, dalam tinjauan metode pemahaman yang universal, Profesor Paul Anthony Samuelson, seorang ahli ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dalam karangan bukunya Economic, memaparkan beberapa definisi ilmu ekonomi, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut produksi dan transaksi di antara banyak orang. Yang kedua, ilmu ekonomi menganalisis setiap gerakan dan perusahaan yang terjadi dalam keseluruhan ekonomi, misalnya kecenderungan atau trends dalam harga, hasil produksi, dan pengangguran. Begitu gejala tadi terlibat, maka ilmu ekonomi dapat memanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan ekonominya. Yang ketiga, ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditi untuk kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan dengan berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Selain itu, Aristoteles juga berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu cabang yang bisa digunakan melalui dua jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang, atau nilai pemakaian dan nilai pertukaran. Dari selanjutnya yaitu tentang tindakan dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan suatu tindakan memilih berbagai alternatif yang memberikan hasil terbaik. Hasil yang terbaik dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi hasil, yang artinya menunjukkan hasil yang maksimum. Yang kedua, sisi biaya, yaitu kalau dilihat dari hasil tidak menunjukkan adanya perbedaan di antara berbagai alternatif itu, maka dilihat dari biayanya. Kedua hal tersebut disebut sebagai prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menyatakan bahwa yang pertama, untuk memperoleh hasil tertentu, biaya yang dikeluarkan harus sekecil mungkin. Yang kedua, dengan biaya yang tertentu harus menghasilkan produk semaksimal mungkin. Materi selanjutnya tentang klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, ekonomi deskriptif.
yakni ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Contohnya seperti jumlah angkatan kerja, struktur serikat, asal-usul, serta sejarah lembaga ekonomi. Yang kedua, ekonomi terapan, yaitu ilmu ekonomi yang mempergunakan rangka dasar umum dan analisis yang diberikan oleh teori ekonomi untuk menerangkan sebab-sebab dan arti pentingnya kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh para ahli ekonomi deskriptif. Ada 8 pembagian ekonomi terapan, yaitu yang pertama ilmu ekonomi moneter, yang kedua ilmu ekonomi pabrik, yang ketiga ilmu ekonomi industri, yang keempat ilmu ekonomi internasional, yang kelima ilmu ekonomi regional, keenam ilmu ekonomi sumber daya alam, ketujuh ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan terakhir ilmu ekonomi syariah. Yang terakhir yaitu teori ekonomi, yakni ilmu ekonomi yang memberikan penjelasan yang disederhanakan tentang caranya suatu sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang penting dari sistem seperti itu. Teori ekonomi dibagi dalam dua jenis, yaitu satu, teori ekonomi mikro, merupakan suatu ilmu ekonomi yang melihat dan menganalisis kegiatan-kegiatan ekonomi dengan menganalisis bagian-bagian yang kecil dari keseluruhan kegiatan ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi makro, yaitu ilmu ekonomi yang dalam pendekatannya terhadap besaran-besaran ekonomi menggunakan besaran-besaran secara keseluruhan atau agregat. Teori ekonomi makro ini juga biasa disebut dengan analisis pendapatan nasional atau teori pendapatan nasional. Materi selanjutnya tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, produksi. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan manusia yang menghasilkan atau menambah kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manfaat dari proses kegiatan produksi dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya yang pertama menghasilkan barang. Produksi barang ini dibedakan menjadi dua, yaitu menjadi barang modal dan barang konsumsi. Yang kedua, menghasilkan jasa, dapat dibedakan menjadi dua, di antaranya jasa langsung dan jasa tidak langsung. Yang kedua, konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Belanda konsumtif, bahasa Inggris consumption, atau suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Barang modal dapat dikatakan sebagai barang yang sifatnya tahan lama yang digunakan dalam kegiatan produksi berupa barang. Seperti contoh yang sudah saya paparkan di sini. Yang kedua, barang konsumsi, yaitu barang atau produk yang dibeli konsumen dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun rumah tangga. Contohnya peralatan rumah tangga, pakaian, dan lain-lain. Yang ketiga, distribusi. Distribusi merupakan semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi dapat disebut sebagai distributor. Kegiatan distribusi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu distribusi langsung, yang merupakan proses penyaluran barang dan jasa langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi tidak langsung, merupakan proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan perantara. Nah, materi terakhir yaitu tentang motif ekonomi. Kata motif berasal dari kata motif yang berarti alasan atau penggerak, sehingga dapat dipahami. Motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi juga dapat dibedakan menjadi dua motif, yaitu motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa karena dorongan dari diri sendiri. Sedangkan motif ekstrinsik merupakan keinginan memperoleh barang atau jasa yang dipengaruhi oleh pihak luar seperti lingkungan, keadaan, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.